Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Dia Ayu Puspitasari dari NIM 161. Saya akan memaparkan hasil jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Green Logistik. Dengan tema yang saya angkat, reverse logistik atau yang bisa disebut logistik terbalik, yang bisa diartikan proses pengolahan barang dari konsumen kembali ke produsen. Proses ini mencakup pengembalian, perbaikan, daur ulang, atau pembuangan produk. Di slide kali ini terdapat judul jurnal, nama pengarang atau pembuat, dan tahun penerbit atau tahun pembuat penelitian, dan referensi sumber. Yang pertama terdapat judul model stokastik dengan batasan karbon untuk desain jaringan logistik terbalik yang efisien secara ekologis di bawah peraturan lingkungan dalam industri di CRD, dengan penulis Trochu dan 3 temannya pada tahun 2020. Yang kedua, ada pendekatan pengambilan keputusan multikriteria berdasarkan FUS Development, FUS NEP, dan FUS AHNP untuk memetakan pusat pengumpulan dan distribusi dalam logistik terbalik yang nama penulisnya Ocampo LA dan teman-temannya pada tahun 2019. Selanjutnya, yang ketiga, model PEM program linear multi object untuk logistik terbalik dalam industri plastik polipropilenia dengan nama pengarangnya DLA dan 3 temannya pada tahun 2017. Yang keempat, dengan judul pendekatan pengambilan keputusan multi kriteria untuk memprioritaskan hambatan adopsi logistik terbalik dalam lingkungan FUS kasus industri elektronik India, dengan nama peneliti Prakash dan Barua pada tahun 2016. Dan selanjutnya terdapat jurnal kelima dengan judul peran logistik terbalik dan ekonomi sirkular untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan pada tahun 2024 dengan peneliti Bud AS. Selanjutnya ini terdapat jurnal perbandingan dari jurnal 1 sampai jurnal 5, yang dimana jurnal 1 dengan permasalahan topiknya tingginya emisi karbo dan kurangnya model optimasi logistik balik di CRD, dengan tujuannya merancang jaringan logistik balik yang ramah lingkungan dan efisien biaya dengan mengoptimalkan lokasi fasilitas, rute, dan aliran limbah kayu sambil mematuhi batasan emisi karbo dan regulasi lingkungan. Dengan metode penelitian menggunakan model stokastik 2 tahap, yaitu atau yang disebut MILP, untuk optimalisasi logistik balik limbah kayu CRD di Queerban dengan skenario pasukan permintaan tidak pasti. Hasil penelitian jurnal 1, modelnya mampu merancang jaringan logistik balik yang efisien dan rendah emisi. Hasilnya juga emisi karbo berkurang lebih dari 20% tanpa peningkatan biaya signifikan. Transportasi juga jadi penyumbang emisi terbesar. Subsidi juga pemerintah membuat strategi ramah lingkungan yang lebih menguntungkan. Keberhasilan dan kegagalan di peneliti jurnal 1 yaitu dengan berhasilnya mengoptimalisasi logistik balik, mengurangi emisi dan efisien biaya, namun kegagalan mempertimbangkan faktor sosial dan hanya diuji pada di limbah kayu di Queerban. Selanjutnya pada jurnal 2, permasalahannya ialah tantangan merancang pusat logistik balik karena kriteria yang saling bergantungan dan tidak pasti. Pada tujuan jurnal 2 yaitu mengembangkan pendekatan multikriteria berbasis FIS, Dematel, NEP, dan NHP untuk menentukan lokasi pusat logistik balik secara efisien. Metode yang dipakai ialah FUS Development menganalisis hubungan antar kriteria, FUS ANP menentukan bobot kriteria, dan FUS AHP digunakan untuk perankingan kriteria, serta pemilihan lokasi yang berdasarkan input pemangku kepentingan. Hasil penelitian jurnal kedua ialah dengan diusulkannya model ini berhasil memberikan suara untuk penentuan lokasi pusat pengumpulan dan distribusi dengan mempertimbangkan kriteria yang saling bergantungan dan ketidakpastian. Kegagalan dan keberhasilan pada jurnal kedua ialah model efisien dan menentukan lokasi pusat logistik balik, namun perlu verifikasi lebih lanjut di skala konteks industri lainnya. Selanjutnya, jurnal ketiga permasalahannya ialah tantangan mengolah limbah plastik
polypropylene dan logistik balik yang efisien. Dengan tujuan penelitiannya ialah mengembangkan model programmer linear multi-objek untuk mengoptimalkan jaringan logistik balik di industri plastik prototipe. Metodenya yang dipakai ialah MOLP atau Programmer Linear Multi-Object, yang dimana gunanya untuk mengoptimalkan biaya emisi karbon dan efisiensi transportasi dalam logistik balik. Lalu hasil penelitiannya ialah model mengidentifikasi solusi optimal untuk lokasi fasilitas dan rute transportasi, mengurangi biaya dan emisi kargo, serta meningkatkan keberlanjutan operasional di industri plastik. Pada jurnal penelitian ini terdapat keberhasilan dan kegagalannya, yang dimana model sukses mengoptimalkan logistik balik, mengurangi biaya dan emisi. Namun, terbatasnya pada plastik polipropilene dan prediksi limbah yang tidak pasti. Jurnal keempat ialah pemasalannya ialah hambatan adopsi logistik balik di industri elektronik India akibatnya ketidakpastian dan faktor yang saling bergantungan. Dengan tujuan penelitian ini mengembangkan pendekatan multi kriteria untuk memprioritaskan hambatan adopsi logistik balik dengan pendekatan FUS. Dengan menggunakan metode FUS Development AHP dan ANP untuk menganalisis hubungan antar hambatan dan menentukan prioritas yang berdasarkan ketidakpastian. Selanjutnya, hasil penelitiannya mengidentifikasi hambatan utama seperti biaya, infrastruktur, dan kesadaran serta prioritas hambatan yang paling mempengaruhi adopsi logistik balik. Keberhasilan dan kegagalan pada jurnal keempat ialah pendekatan berhasil memprioritaskan hambatan logistik balik, namun terbatasnya pada industri elektronik India yang ketidakpastian data. Selanjutnya, jurnal kelima ialah pemasalannya ialah kurangnya pemahaman peran logistik balik dalam mendukung ekonomi sirkular dan SDG di sektor retail. Dengan tujuan penelitian menganalisis kontribusi logistik balik terhadap ekonomi sirkular dan pembangunan keberlanjutan melalui studi kasus perusahaan retail. Pada metode ini menggunakan studi kasus ganda dengan wawancara dan analisis dokumen pada perusahaan retail. Hasil penelitiannya ialah logistik balik berfungsi mengurangi limbah, memperpanjang siklus produk, dan mendukung pembangunan berkelanjutan pada 12 dan 13. Selanjutnya, keberhasilan dan kegagalannya ialah berhasil mendukung SDG atau yang bisa disebut pembangunan keberlanjutan, namun terkendala implementasi teknologi, regulasi, dan kesadaran perusahaan. Selanjutnya adalah implikasi yang dimana satu perusahaan dari perbandingan jurnal penelitian tersebut terdapat yang bisa kita ambil ialah dari perusahaan perlu mengadopsi logistik balik yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, lingkungan, investasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor penting untuk mendukung ekonomi sirkular, terutama di sektor elektronik, plastik, dan retail. Yang kedua ada di bidang akademik dan penelitian. Pada penelitian selanjutnya perlunya menggabungkan pendekatan lagi, mempertimbangkan aspek lokal serta mengintegrasikan SDG atau Sustainable Development Goals atau yang bisa disebut pembangunan keberlanjutan dan ekonomi sirkular dengan validasi di berbagai sektor dan skala bisnis. Yang ketiga ada di bidang aspek sosial dan lingkungan. Pada ini jurnal penelitiannya bisa kita ambil pada logistik balik yang efisien, dapat mengurangi dampak lingkungan, memperpanjang siklus hidup produk untuk mendukung konsumsi berkelanjutan juga, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang dan tanggung jawab lingkungan. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah sebaiknya juga memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan logistik balik, menyusun regulasi berbagai Sustainable Development Goals dan ekonomi sirkular, serta menyajikan infrastruktur dan edukasi untuk mendukung kesadaran dan partisipasi masyarakat serta industri. Pada kesimpulan penugasan ujian tengah semester ini bisa kita simpulkan bahwa logistik balik memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan, mengurangi emisi, dan mencapai tujuan keberlanjutan pembangunan. Namun penerapannya memerlukan pendekatan yang lebih detail, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penyesuaian terhadap kondisi industri dan sosial di masing-masing wilayah. Beberapa penelitian selanjutnya perlu lebih menekankan aspek praktis dan integratif agar solusi logistik balik
tidak hanya optimal secara teori, tetapi juga dapat diterapkan secara luas di lapangan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.